Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah para ikhwati fillah, ibu jamaah majlis ta'lim Allah insyaallah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir bersibuk berwajah dalam rangka taqarrub kepada Allah melalui majlis ilmi yang hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari kitab Minhajul Abidin, jalan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Kita sampai kepada hal-hal yang harus kita jaga dari dosa. Kita masih ingat barangkali pertama apa anggota tubuh yang harus kita jaga? Pertama apa? Yang pertama mata. Habis mata telinga. Habis telinga bisa. Sudah semua. Sekarang kemudian hati. Ini sudah anggota, 5 anggota badan yang harus kita jaga dari dosa. Baik, kita akan bahas 5 prinsip dalam memperbaiki hati. Pertama, karena kita sadar ya, hati itu apa? Ini hati tiba-tiba poros penentu. Orang ibadah itu kan tergantung dari hati. Orang ta'lim pun juga sama. Ada kisah nyata. Ada seorang ustaz dicurhatin. Berkata begini, dia curhat tentang konsep hidup pribadi. Beliau itu sudah ketua ta'lim, banyak amal soleh sudah dilakukan. Beliau curhat begini, kenapa sih Ustaz saya kok punya suami yang cerewet? Padahal konsep dasarnya itu apa? Yang baik itu untuk siapa? Untuk wanita-wanita yang baik, untuk suami yang baik. Sebaliknya, suami-suami atau laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Tapi kenapa kemudian kok saya ini apa punya suami yang kayak begini, pemarah, cerewet, kemudian omongannya gak bagus, gak bisa jaga omongan. Kenapa? Padahal saya, artinya dia sudah merasa baik. Padahal suami itu bagian dari tolak ukur pribadi seorang istri. Kalau jangan punya suami yang seperti ini, jangan salahkan suaminya. Pertama, barangkali memang apa? Level kita memang di situ. Istri solihah itu kan apa ya? Levelnya banyak. Barangkali memang level kita masih di level 2, maka akan mendapatkan suami yang level 2. Kemudian apa kata Ustaz? Ibu coba perhatikan kembali semua yang sudah ibu lakukan. Insya Allah itu semuanya amal soleh. Tapi sekarang perhatikan pada pribadi ibu. Apakah ibu ketika menjadi ketua ta'lim, kemudian ikut ta'lim sana, ikut ta'lim sini, benarkah ibu itu memang murni karena Allah, ataukah bergeser hatinya hanya ingin dikatakan sebagai orang yang saleh, maka kemudian dia ingin menjadi ketua majelis ta'lim. Jadi ternyata setelah dievaluasi, kelemahannya ya di sini, di hatinya. Kalau masalah amal ibadah yang lain mungkin lisan bisa dijaga, mungkin mata sudah bisa dijaga, apalagi telinga sudah bisa dijaga,
Tapi kan ini apa? Hati ini yang nggak tahu. Makanya kemudian Aisyah ditanya, ketika Rasulullah sering berdoa begini. Ini berada di rumah istrinya yang bernama siapa? Ummu Salamah. Jadi Nabi ketika berada di rumah istrinya Ummu Salamah itu sering baca doa ini. Ya muqallibal qulub. Jadi dengan sering baca ini. Ya muqallibal qulub. Bahkan ketika lagi sujud sama ya muqallibal qulub. Karena Nabi mengatakan aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Rabbnya itu ketika posisi sujud. Kan ada namanya awqat, ada namanya ahwal. Kalau awqat itu waktu-waktu yang mustajabah. Ada 6 kalau yang waktu mustajabah. Ada nanti apa ahwal, kondisi keadaan. Kalau awqat itu apa saja? Waktu yang mustajab kalau kita berdoa. Pertama, jawful lail, sepertiga malam. Ini waktu. Bukan keadaan, tapi waktu di sepertiga malam. Yang kedua, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Nabi mengatakan la yurdu du'a bainal adzan wal iqamah, tidak ditolak doa seseorang yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Yang ketiga, indal adzan, ketika mendengar adzan. Jadi kalau jadikan pas mendengar adzan itu di sela-sela adzan jadikan berdoa kepada Allah, itu mustajabah. Atau kalau enggak di sela-selanya di setelah adzan baca apa? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Jadikan kalau baca itu tak ubahnya jadikan mintakan kepada Nabi Muhammad wasilah. Kan ati Muhammadanil wasilah, apa artinya? Berikanlah ya Allah wasilah kepada siapa? Nabi Muhammad. Apa wasilah itu? Wasilah itu apa? Manzilatun fil jannah, satu tempat istimewa di dalam surga. Jadi ketika kita minta kepada Allah, ya Allah berikan Nabi kami Rasulullah itu wasilah, maka kemudian apa utamanya bagi orang yang mendoakan halat syafaat yaumil qiyamah, maka dia akan berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Di antara adzan dan iqamah, kemudian pasti sadar dari salah satu keutamaannya orang yang membaca doa setelah adzan. Makanya kalau dengar adzan jangan ngobrol, dijawab, dibaca adzannya itu diikuti, kemudian nanti setelah itu didoakan. Ya, salah satunya orang yang menjawab adzan. Halat syafaati yaumil qiyamah. Ini hadis dari Al-Bukhari. Kata Nabi apa? Man qala hina yasma'un nida, siapa yang mengucapkan atau siapa yang membaca hina yasma'un nida, ketika dia mendengar an-nida, panggilan. Jadi nida itu nama lain dari adzan. Kalau adzan itu telinga, udhunun. Makanya kemudian orang adzan itu pegang telinga. Itu bagian dari sunnah. Ini bagian dari sunnahnya orang adzan ini. Meletakkan jemari di telinga. Jadi bagian sunnahnya orang adzan itu begini. Kenapa? Karena kalau pegang mulut nggak bunyi. Terus, iya, pegang enggak. Jadi harus pegang apa? Telinga. Kenapa pegang telinga? Salah satunya kalau telinga tertutup maka volume suara semakin kencang dan lebih panjang. Itu sunnahnya. Kalau di zaman Nabi memegang telinga. Kemudian kata Nabi apa? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Nabi Muhammad apa? Al-wasilah, kedudukan yang tinggi, wal fadilah, dan kedudukan lain yang mulia. Ini wa ba'tu maqam mahmud dan wa'ata
dan bangkitkanlah beliau hingga bisa menempati maqam kedudukan yang terpuji. Kemudian apa kata Rasulullah? Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari. Jadi antara adzan dan iqamah itu doa-doa yang mustajabah. Terus ada banyak versi. Ada hanya sampai ini. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ada yang sampai situ. Ada yang ditambah dengan innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang hanya sama dengan katanya la haula wa la quwwata illa billah. Ada yang sampai situ, ada yang illa billahil aliyyil azim. Jadi banyak konteks hadis, banyak perbedaan. Kemudian satu Masalullah, idza sami'tul muadzin, kalau jadikan mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Summa sallu alaihi, kemudian bersalawat kepadaku. Fa inna man shalla alaihi salatan sallallahu bi asyra. Summa sallallahu li al-wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Itu tadi. Ati Muhammadanil wasilah. Apa wasilah itu dikatakan fa innaha manzilatun fil jannah, yaitu satu tempat yang istimewa di dalam surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Kemudian yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang daripada hamba Allah. Berarti manzilah ini hanya ditempati oleh siapa? Nabi Muhammad. Makanya di antara para nabi kita disuruh mendoakan nabi kita agar beliau menempatkan wasilah yang tertinggi yang hanya ditempati oleh hambanya. Kemudian apa? Wa ajanakuna anna huwa faman sa'ala li al-wasilah. Kata Nabi, dan aku berharap semoga aku yang bisa menempati wasilah ini. Ibaratnya wasilah itu untuk satu orang. Sedangkan nabinya ada 124.000 nabi. Maka akan ditempati kata Rasulullah, semoga aku yang bisa menempati wasilah ini. Kalimat ini. Faman sa'ala li al-wasilah, barang siapa yang minta untukku al-wasilah, andat lahu asy-syafa'ah, maka dia akan berhak mendapatkan syafaat. Jadi waktu yang mustajabah. Yang keempat, mana waktu yang mustajabah? Di akhir sholat 5 waktu sebelum salam. Makanya kan fil alamin innaka hamidum majid. Ini namanya awqat ya, awqat. Jadi waktu-waktu yang mustajabah. Kalau nanti ahwal beda. Pas adzan, pas namanya sholat, kemudian pas hujan, itu kondisi, pas safar. Kalau itu bukan waktu, tapi apa? Keadaan, ahwal. Kalau ini awal, makanya sebelum salam disunnahkan minimal baca idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir. Kata Nabi, kalau jenengan sudah selesai dari tasyahud akhir. Jadi kalau jenengan sudah selesai dari tasyahud akhir, apa sudah perintahnya? Fal yata'awwad billah min arba'in, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wa mati, wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Dan yang kelima, ini waktu-waktu yang mustajab ya. Ketika khatib naik mimbar pada hari Jumat sampai selesai. Cuma dimaknai yang nomor 5 itu antara 2 duduk dan antara 2 khutbah. Kan khutbah pertama duduk, nah pas lagi duduk itulah dianjurkan untuk berdoa dan mustajabah. Dan yang terakhir ini hari Jumat setelah salat asar sebelum matahari terbenam, itu waktu-waktu yang mustajabah. Sedangkan kalau ahwal, salah satunya kata Nabi, aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih, terdekatnya seorang hamba kepada Rabbnya wa huwa sajidun, ketika sedang sujud. Apa perintahnya? Fa'adhiru ad-du'a, maka
perbanyaklah berdoa di saat sedang sujud. Faqaminun ayyustajaba lahu, maka yakini doa itu akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang dianjurkan ketika kita lagi sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau yang kedua, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Jelas? Jadi salah satu doa yang dianjurkan kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ditanya, ya Ummu Salamah, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbu baina usba'aini min asabi'illah. Kata Ummu Salamah, kenapa ya Rasul engkau kok sering baca doa ini? Apa jawabannya? Karena setiap pagi anak cucu Adam itu hatinya berada di antara jari jemarinya Allah. Ibaratnya itu kayak kita semudah membalikkan tangan. Jadi kalau ada masalah yang sulit apa biasanya? Uang gitu, enggak semudah balik tangan. Jadi ternyata yang mudah itu apa? Balik tangan. Artinya hati orang itu lebih mudah berbalik daripada tangan yang berbalik. Kadang kita cinta pada seseorang, suatu saat muncul kemudian kebencian. Itu hal yang biasa. Kenapa? Karena setiap hati manusia berada di antara jari-jarinya Allah, maka yang bisa membolak-balikkan itu siapa? Makanya kita langsung bermunajat kepada yang megang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian 5 prinsip dalam memperbaiki hati, karena pada dasarnya kadang hati itu apa? Meromati, kadang ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang bersih. Ini kan 3 model hati. Kira-kira hati kita yang mana? Nomor 1 yang bersih, nggak punya hutang. Hati yang bersih adalah hati yang selamat. Makanya Allah katakan kisahnya Nabi Ibrahim, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Apa kata Allah? Yauma, pada hari itu. Kalau ada kata al-yaum itu biasanya menisbahkan kepada padang mahsyar. Salah satu contoh di surah Yasin ayat yang ke-65 yang dengan hafal. Coba Yasin. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari itu nahtimu, kami tutup ala afwahihim, lisan-lisan mereka. Hari itu kapan? Di padang mahsyar. Atau mungkin juga yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu mal, harta tidak bermanfaat, wala banun, anak-anak juga enggak masih manfaat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang ada kepada Allah dalam kondisi punya hati yang salim, yaitu hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang mati itu hati orang yang tidak mengenal Rabb-nya. Kalau hati mati itu yang ibaratnya Allah tutup hatinya, seperti orang kafir. Kalau orang kafir itu hatinya mati. Bersih, mati apa sakit? Mati. Kalau orang munafik baru loro, sakit. Ya, artinya tergantung lingkungan. Kalau dia banyak berinteraksi dengan orang kafir, ya lama kelamaan nanti sakitnya nggak diobati pasti akan mati. Kalau yang mati ini ayatnya kata Allah, wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya sudah tidak bisa lagi apa? Dipergunakan untuk bisa memahami ayat-ayat Allah. Salah satu contoh kalau hati mati itu, ketika ada peringatan dari Allah, maka yang dicari itu bukan asbab peringatannya, tapi sebab terjadinya. Ada banjir atau mungkin apa?
gempa. Selama ini kalau orang beriman itu pasti akan berpikir apa? Ya Allah, dosa apa yang kami lakukan? Itu kalau orang beriman, kalau hatinya sehat. Tapi kalau hatinya sakit atau hatinya mati, sebabnya dicari. Kenapa terjadi gempa? Jadi ada pergeseran nampaknya di kedalaman laut segini tidak berpotensi tsunami. Selesai, tenang. Itu hati yang apa? Mati. Kenapa enggak yakuhu? Padahal ayat itu kan apa? Ayat-ayat itu maknanya ada dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ada tanda-tanda kebesaran Allah lewat kalimat-kalimat Al-Quran. Ada tanda-tanda kebesaran Allah lewat kaun, penciptaan. Jadi kan ada alam semesta, ada ini. Itu bagi orang yang beriman, ini bagian dari tanda cinta dan tanda kebesaran Allah. Yang kedua, wala ta'yun la yusiruna biha. Makanya yang pertama kali ditutup bagi orang yang ingin Allah jadikan hatinya mati, maka yang pertama kali ditutup adalah hati. Sedangkan yang pertama kali berfungsi ada telinga. Allah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a. Ini yang pertama disebut ini sam'. Habis sama wal absar, habis absar wal afidah. Jadi ini kalau yang berfungsi telinga, mata, tembus ke hati. Kalau Allah ingin jadikan dia orang kafir, maka yang ditutup pertama yang ini. Hati kalau sudah tertutup, makanya di Al-Baqarah ayat yang ke-6, ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Pertama yang ditutup qulubihim. Habis qulubihim wa ala sam'ihim. Habis sam'ihim wa ala absarihim. Jadi walaupun sudah ditutup hati, ini dua berfungsi, maka enggak akan ngaruh. Makanya ditutup pertama kali apa? Hati. Maka disebut dengan khotam. Khotam itu artinya dikunci mati. Maka orang kafir tidak akan pernah mendapatkan hidayah kecuali dia mendobrak gembok yang mengunci hatinya. Itu bagi orang kafir. Kemudian ada yang sakit. Yang sakit itu adalah ini apa? Hatinya orang-orang yang munafik. Salah satu contohnya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan masuk Islamnya gara-gara sakit hati aja. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu dulu sebelum datang rombongan muhajirin dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, itu sudah mau dilantik menjadi kepala suku. Wis kati pelantikan tuh. Hanya tinggal menunggu tanggal pelantikan. Qadarullah, rombongan muhajirin kedua datang. Akhirnya orang-orang yang mau melantik itu gak mikir itu akhirnya masuk Islam. Ya, jadi dilantik tuh. Iskak tadi kepala suku. Akhirnya setelah peristiwa perang pertama namanya perang Badar, kaum muslimin menang. Semakin banyak orang Madinah yang masuk Islam, maka dia mengambil momentum itu untuk masuk dalam Islam. Tujuannya masih tetap apa? Pengen dijadikan sebagai pemimpin mereka. Kenapa? Karena anak buahnya selama ini berada di dalam kekafiran itu sudah masuk Islam, maka kalau nanti masuk Islam potensi diangkat sama Nabi menjadi pemimpin itu masih ada. Itulah itu. Jadi ingin jadi cawapres, menjadi apa lagi. Jadi dengan cara itu ternyata apa yang dicita-citakan tidak jadi. Akhirnya muncul kecewaan itu kemudian dilapiskan di perang Uhud 1 tahun. Perang Badar itu perang tahun yang kedua, perang Uhud itu tahun yang ketiga. Ketika berangkat 1000 orang dari kota Madinah menuju ke kota Makkah, dari Madinah menuju ke Uhud 1000 orang berangkat. Kemudian tahu yang datang musuhnya 3000 orang. Mikir akhirnya ini Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya manas-manasi dari 1000 orang. Lawan 3000 ini gak mungkin menang. Hanya 300 orang lari, tinggallah 700.
700 lawan 3.000. Awalnya menang, kemudian jadi kalah. Makanya yang meninggal kurang lebih 70 syuhada, yang semua sisanya itu terluka. Minimal satu orang itu terluka sebanyak 5 sampai 7 luka per orang itu di perang Uhud. Salah satunya apa? Ada pengkhianatan di dalam peperangan. Baik, kemudian 5 prinsip kalau kita memperbaiki hati. Karena kadang hati kita itu antara dua, kadang sehat, kadang sakit. Kalau sudah sakit ini biasanya apa? Berbuat satu kemaksiatan, dia tidak merasa bersalah dengan kemaksiatan itu, bahkan tenang dengan kemaksiatan itu kalau sudah mulai sakit. Bahkan tidak takut dengan ancaman Allah itu kalau hati sudah mulai sakit. Kita perbaiki. Bagaimana memperbaiki? Yang pertama, menyadari bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Di dalam surah Al-Mu'min, dengan buka surah Al-Mu'min ayat yang ke-19. Sudah ketemu? Ini sama ayatnya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Penafsirannya, mata yang khianat itu ditafsirkan kalau ada orang laki-laki atau ada orang perempuan yang kemudian melihat satu perkara yang Allah haramkan dari perempuan, hatinya, contoh ini, mohon maaf, ini kalau dalam tafsirnya, tafsir kata khanatal a'yun, khianatnya mata. Mungkin lihat YouTube, kan ada orang perempuan yang kadang hanya pakai apa? Pakai rok mini. Itu mata, dia melihat itu namanya khanatal a'yun. Kemudian wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Penafsirannya, tukhfis sudur, apa yang tersembunyi oleh dalam dada itu, artinya selain hanya melihat fisiknya, masih ingin melihat bagian yang lainnya. Artinya bahkan ingin melihat sesuatu yang paling intim dari seorang yang dilihatnya. Itu yang disebut dengan khanatal a'yun. Makanya orang kalau ingin memperbaiki hati, ini pertama, sadari bahwa Allah melihat pandangan yang kita sengaja pada satu kemaksiatan, bahkan hati pun Allah juga tahu. Ini salah satunya di dalam surah Qaf ini yang ke-16. Wa laqad khalaqnal insana, ya, ayat surah Qaf 16 ini bawah. Wa laqad khalaqnal insana, dan kami kata Allah sungguh telah menciptakan al-insan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami kata Allah mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu, apa-apa yang telah dibisikkan oleh hati. Ini ayat yang dijadikan dalil kalau orang mau ibadah itu tidak usah pakai usolli, nggak usah pakai apa ini? Jadi at-talaffuz bin niyat. Jadi ini ayat walaqad khalaqnal insana, dan kami kata Allah yang telah menciptakan manusia. Ini yang kemudian dijadikan dalil hujjah bahwa setiap ada orang mau beribadah tidak harus melafalkan niat. Orang mau sholat gak harus usolli, orang kemudian mau i'tikaf gak harus nawaitu, mau puasa gak harus nawaitu. Kenapa ini? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dia Allah dan kami kata Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Maka kalau ada orang sholat, ketika kemudian jenengan ambil wudu sudah dengar adzan zuhur, kira-kira tahu apa enggak Allah kalau kita mau sholat zuhur? Tahu. Enggak usah ngomong ya Allah, zuhur saya tak sholat, enggak usah. Ya ini ayatnya.
Wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu, kami kata Allah tahu apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Ketika Allah tahu, maka lafaz itu gak penting, gak ngaruh lafaz itu. Kenapa? Karena yang Allah nilai itu hanya di bagian sini hati. Seandainya terjadi perbedaan antara lafaz niat dengan yang di hati, maka yang Allah nilai itu yang tetap yang di hati. Contoh barangkali dengan lagi safar, kemudian orang yang bisa pakai usolli dikasih tahu, ibu hari ini kita akan sholat jamak kosong, takdim, contoh. Sudah usolli, kalau kosong itu kan dari 4 jadi 2. Karena kebiasaan setiap kali mendengar kata ad-duhra, usolli fardhu dhuhri, itu pasti kalau sudah dhuhri apa? Arba'ah raka'atin. Padahal awalnya tadi ingin kosong. Diterima apa enggak? Diterima. Kenapa? Allah nilai yang di hati. Juga yang sering salah ya. Yang sholat ini salah kaprah, tapi insya Allah dimaafkan sama Allah. Apa yang salah kaprah? Niat sholat witir. Kaminya sallu sunnatal witri raka'ataini jami'a rahimakumullah. Itu salah. Mau jadi witri kan kok raka'ataini. Kalau dia itu benar, sallu sunnatal witri itu artinya apa? Ganti raka'ataini, 2 rakaat. Ditatangi 2. Salah. Nah, raka'ataini kayaknya begini tuh. Terus ya Allah raka'ataini, ini masih DP Allah. Ini masih DP-nya. Nah, satunya belakangnya. Ini salah kaprah ini. Cuma dimaksud sama Allah. Kenapa? Allah paham lah, dia ngerti maksudnya ini gitu. Walaupun lisan kita salah. Terus yang duanya apa namanya? Yang dua apa? DP-nya witir ya. Wow. Yang witir itu masih habis salat ini 1 gitu kan. Ada kalau yang lain enggak begitu. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain coba kata Rasulullah kan hadisnya baru begini. Salatul laili matna. Salat malam itu 2-2. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak ada batasan. Fa idza khasyadukumus subha. Kalau ibu takut, karena kalau di zaman Nabi itu dulu belum ada jam, belum ada speaker. Kalau sekarang kan hanya setengah jam sebelum adzan itu sudah ada apa? Bunyi. Kalau di zaman Nabi kan nggak ada. Maka apa kata Rasulullah? Fa idza khasyadukumus subha, kalau ibu bapak takut mendekati subuh, artinya lagi enak sholat kemudian tiba-tiba sudah masuk waktunya subuh, sholat rakatan wahidah, tutup dengan 1 witir, tutur ma qad shalla, ditutup dengan apa yang sudah kau lakukan sholatnya. Berarti kan witirnya berapa? 1. Sebagian witirnya tetap 3, tapi DP 2. Nah, satunya sebagai apa? Lisannya salah atau benar? Salah lisannya. Hatinya benar? Benar. Diterima apa enggak? Terima. Nggak usah benar. Ya Allah, itu ya Allah. Bikin seperti tidak usah. Allah tahu apa yang dibisik. Nggak usah dilapatkan saja. Tidak usah dilapatkan. Contoh juga nanti akan seperti begini. Jadi kan lagi sholat, kemudian masbuk, mungkin ke masjid masbuk 2 rakaat, salat duhur, mungkin safar itu. Akhirnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan awalnya kita apa? Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblatin ma'muman fadlillahi ta'ala. Sudah selesai imam, kita berdiri. Apa 2 rakaat? Datang orang nepu. Tadi kan makmuman. Saya kemudian jadi imam. Gimana gantinya? Dalam hati. Usolli fardhu dhuhri Imam. raka'ataini gitu. Ganti raka'ataini imaman ini. Tadi raka'ataini makmuman, ini tinggal raka'ataini imaman. Tambah kacau. Makanya lafaz itu bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang sunnah. Kenapa? Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Aja Ustaz. Ya. Yang tadi mengenai waktu-waktu mustajab dalam sholat Ustaz. Ya. Tadi disebutkan itu kan ada yang kelima ketika imam
naik ke mimbar pada hari Jumat sampai selesai sholat Jumat. Kalau kita nggak sholat Jumat, gitu gimana? Di rumah, saya kan dengar di masjid sebelah itu gimana Ustaz? Sama. Bisa ya? Bisa. Artinya waktu itu jeda. Jadi kita prediksi lah. Jadi duhur sampai selesai Jumatan. Itu bagi orang yang tidak sholat Jumat, apalagi dengan sholat di rumah, di saat itu dengan berdoa itu mustajabah. Apalagi di waktunya sholat duhur, bukan hanya Jumat saja. Cuma Jumat itu banyak keutamaan tersendiri. Sholat duhur itu kenapa di antara sholat duhur itu yang paling, di antara sholat 5 waktu yang paling banyak qobliyah sama ba'diyahnya itu duhur. Bahkan di hadis tersedia ada kalimat begini. Apa kata Rasulullah? Man shalla 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 raka'atin ba'daha hurrimallahu 'alaihi an-nar. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, tetap ya 4 rakaat, jadi maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jangan 4 rakaat sekaligus. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam setelah duhur, 8. Apa kata Rasulullah? Allah haramkan baginya api neraka. Nah kok wakil, padahal momentum itu lagi capek, bosan, orang kan kerja istirahatnya sebentar. Kenapa? Karena di saat duhur itu Allah membuka pintu-pintu langit, maka semua yang kita doakan, yang kita minta, insya Allah lebih mustajabah daripada waktu yang lain. Sedangkan kalau subuh itu dua, qobliyahnya 2, ba'diyahnya enggak ono. Padahal di momentum itu orang lagi seger, baru bangun tidur. Tapi justru Nabi mencontohkan. Jadi kalau bagi wanita yang enggak ke masjid, sama di momentum sholat duhur atau sholat laki-laki Jumat, insya Allah tetap mustajabah. Cuma nanti juga berlaku, ada hadis begini kan. Nabi mengatakan idza ra'aitum man yabta'a, kata Nabi, idza ra'aitum man yabta'a fil masajid faqulu la arbahallahu tijaratan. Kata Nabi, kalau jenengan melihat orang jual beli di masjid, maka doakan semoga Allah membuat kerugian dalam jual beli. Juga yang dilarang salah satunya ini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka haram hukumnya orang jual beli ketika sudah adzan Jumat. Jadi enggak boleh jual beli. Bagi siapa? Bagi orang yang wajib sholat Jumat. Bagi yang enggak wajib boleh. Jadinya belanja, yang jualan ibu-ibu boleh walaupun lagi khutbah Jumat enggak masalah. Yang enggak boleh kalau yang jual itu perempuan, yang beli laki-laki muslim di saat lagi khutbah Jumat, maka yang jual itu enggak boleh melayani. Yang jual juga dosa. Yang jual juga dosa, tapi muamalahnya sah, halal. Hanya apa? Yang diharamkan itu hasilnya. Ibarat kayak dengan beli produk Unilever, halal atau haram? Barangnya halal, muamalahnya sah, jual belinya halal. Cuma menjadi haram, diharamkan sama ibu itu bukan dari barangnya, bukan dari muamalahnya, tapi apanya? Ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, karena ada unsur tolong menolong dalam permusuhan dan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Maka kalau kita beli Unilever hari ini, yang diharapkan bukan barangnya, tapi apa? Keuntungan. Jelas. Maka kalau jenengan nanti jualan, ada bapak-bapak mau beli rokok, sudah khutbah Jumat, tanya, muslim atau kafir? Oh, ini buku privasi kan? Ya enggak, bukan jualan, kata Allah. Kalau laki-laki, kalau muslim wajib ke masjid. Oh, insya Allah. Yang satunya tadi kan Allah, satunya Ya apa? Ahwal. Oh, yang kedua ahwal. Ahwal itu dari kata hal. Kaifa haluka, bagaimana keadaan. Zamannya ahwal berarti kondisi, keadaan. Keadaan lagi hujan itu mustajabah doanya. Keadaan lagi safar itu mustajabah. Keadaan lagi sujud itu
namanya keadaan. Jelas? Ada lagi yang tanyakan? Ustaz, kan itu tadi keutamaan yang sholat zuhur ya. Yang sholat asar itu katanya kan hilang semua amalannya gitu. Iya. Lebih utama mana? Sholat kalau ini, jadi setiap sholat itu kan sudah pasti punya keutamaan masing-masing. Kalau tadi duhur itu keutamaannya waktunya, apanya? Terbukanya pintu langit. Yang kedua, kapan lagi terbukanya pintu langit? Setelah sholat maghrib sampai isya bagi orang yang masih tetap tinggal di dalam masjid. Artinya yang dia tidak beraktivitas kecuali dalam kondisi ibadah, itu terbuka pintu langit. Makanya futihat abwaabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Itu ada dua makna. Pertama, amal solehnya mudah diterima, doa-doanya mudah diterima. Yang kedua, maknanya dibuka pintu langit itu artinya amal ibadahnya ini mudah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian kalau asar itu apanya? Yang bagus itu asar itu sholatnya. Kenapa? Karena terkait dengan pergantian shift malaikat. Kalau asar, ini hadisnya. Ini malaikat juga shift-shiftan biasa. Jadi ada shift juga malaikat. Iya kayak masuk ke apa nih gak ada shift, kayak satpam itu juga ada. Cuma yang ada shift itu enggak semuanya. Ini hadis dari ayatnya Ar-Ra'd. Ini keterangan hadisnya. Lihat sebentar. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Para malaikat ini ya ta'aqabun. Dari kata aqaba itu artinya silih berganti menjaga. Fikum pada diri kalian manusia, malaikatun bil-lail, ada malaikat yang menjaga kalian di waktu malam, wa malaikatun bin-nahar, ada malaikat yang menjaga kalian di waktu siang. Wa yastami'una ini yang dengan tanda tadi. Wa yastami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Dan malaikat ini berkumpul antara yang jaga malam sama yang jaga siang, itu berkumpul di waktunya sholat subuh sama waktunya sholat asar. Artinya kumpul itu yang waktunya sholat asar ini datang. Ini malaikat malam yang jaga malam ini datang. Kemudian yang sudah jaga naik. Jadi malaikat itu tidak pergi dulu sebelum penjaga penggantinya datang. Cuma malaikat kan enggak ini bu, dan aku tambah macet banget telat. Jadi artinya sudah otomatis itu. On time. Beda dengan saat kamu kita. Kamu apa telat? Macet sih, mana nih? Ini kalau malaikat sudah nampak, malaikat enggak tidur, malaikat enggak makan, malaikat enggak urus apa-apa, aktivitasnya hanya itu sudah malaikat. Makanya Allah katakan apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksud dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi kemudian ini kaitannya. Kenapa kok sholat subuh sama sholat asar itu istimewa? Summa ya'ruju artinya naik. Summa ya'rujul ladina batu fikum. Maka malaikat yang sudah jaga tadi naik. Berarti apa? Yang malaikat yang jaga turun, jaga jenengan, jaga kita, yang sudah naik. Ketika sudah naik, kemudian apa? Yas'alu rabbuhum, laporan kepada Allah. Jadi ibaratnya kalau ini kan apa? Kalau orang habis selesai kerja itu kan cek clock kayak gitu. Jadi lapor kepada Allah. Subhanallah, ini wallahu a'lam. Allah itu maha tahu. Bahkan Allah lebih tahu daripada kondisi malaikatnya tentang kondisi hamba. Tapi kenapa masih laporan? Ya, kenapa Ustaz? Ya sudah kewajiban. Nah, kayaknya gini nanti ya. Kenapa sih kalau Allah maha mengetahui, kenapa kok harus ada malaikat yang nyatet? Kenapa harus ada? Kan wis gak usah. Jadi sudah Allah ciptakan demikian untuk apa? Ini Allah menciptakan malak itu artinya sebagai perantara antara khaliq dengan makhluk. Jadi malaikat sebagai perantara. Ibaratnya kalau bahasa kita itu malaikat itu sebagai wakilnya Allah.
untuk apa? Mengurusi setiap makhluknya. Ada 10 yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang 10 ini karena langsung interaksi dengan kehidupan manusia. Ada malaikat Jibril, interaksinya dengan langsung manusia, yang 10. Sedangkan makhluk Allah, malaikat semuanya. Ditanya, kaifa taraktum ibadi, ini pertanyaan Allah kepada malaikat, bagaimana kamu tinggalkan dari hamba-Ku? Jadi pertanyaannya, bagaimana kamu tinggalkan hamba-Ku? Apa jawabannya? Fayaqulun taraknahum wa hum yushollun, kami tinggalkan mereka ketika mereka lagi sholat. Jadi enak jawabannya. Kalau sholat asar sama sholat subuh nggak ditunda, jawaban malaikat enak. Coba udah ditunda. Gimana kamu tinggalkan hamba-Ku tadi? Ya Allah, nanti di subuh ya Allah. Allah saya Pak, Allah saya tulisan HP ini ya Allah. Jadi kan nggak enak. Makanya ini konsep kalau kita tahu keutamaannya karena terkait dengan apa? Pergantian shift dan laporan mereka. Kemudian ditanya lagi, dan enggak lihatnya wa'adina, dan kami datang kemarin itu artinya waktu belum jaga, wahum yushollun, mereka juga kondisi sholat. Pergantiannya di waktunya sholat subuh sama sholat asar. Terus apa tugasnya malaikat ini? Itu malaikatnya sama ya Ustaz? Malaikatnya sama. Malaikatnya sama, malaikat mu'aqilah. Makanya tiap orang itu ada 4 malaikat yang jaga. Raqibun atid, ini nggak ganti, ini nggak sip-sipan. Responden menanti, artinya kerjanya mengawasi sama mencatat. Yang kalau ini yang di depan sama di belakang gantian. Jadi yang depan sama belakang. Jadi kan ayatnya dari surah Ar-Rahman ayat yang ke-11. Ini ayatnya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka, artinya di depannya dan di belakangnya. Kalau yang catat apa? Kanan, barat, kiri. Kalau ini posisi di depan sama posisi di belakang. Terus apa fungsinya malaikat yang di depan sama belakang? Nih. Wa qala al-mujahid, Imam Mujahid berkata, "Ma min 'abdin illa lahu malakun muwakkal." Tidak ada seorang hamba kecuali di situ ada malaikat yang Allah wakilkan untuk menjaganya. Jadi nggak ada orang yang nggak ada manusia satupun kecuali pasti ada malaikat yang menjaga. Kemudian yahfazuhu fi naumihi, malaikat ini menjaga dengan di waktu tidurnya. Wayadhatihi, dan menjaga waktu terbangunnya. Dari apa dijaga? Minal jin, dari gangguan jin, wal ins, dari gangguan manusia, wal hawami, dan dari gangguan binatang yang berbisa. Artinya binatang yang mungkin akan menyerang kita. Kemudian famin hajaibun ya'tihi yuridu illa qalba. Ada sesuatu, tidak mungkin ada sesuatu apapun yang akan terjadi pada diri kita illa qala al-malak, kecuali malaikat sudah berikan peringatan. Apa? Warahaka. Contoh jaringan lagi jalan, kemudian main HP, mungkin HP-nya terbelakang. Ada pencuri mau ngambil. Bisa jadi Allah jadikan tangan itu kok tiba-tiba kemudian pindah. Itu cara malaikat untuk menjaga. Berarti tidak mungkin ada sesuatu yang hilang dari badan, dari diri kita, atau tidak mungkin akan terjadi sesuatu musibah apapun kecuali malaikat sudah mengingatkan. Loh Ustaz, dompet saya kok bilang Ustaz, kok malaikat itu turun? Yang terjadi ini jawabannya, illa syai'un yu'adzilullahu fi, kecuali sesuatu yang Allah izinkan baginya, fayusibu, maka terjadilah musibah itu. Jadi kalau jenengan kehilangan dompet ditaruh di belakang, itu bukan malaikatnya, Mbak. Itu memang sudah takdir. Paham? Makanya kalau sholat subuh sama sholat asar jangan ditunda karena terkait dengan laporan malaikat. Terus ada hadis sholat subuh sama sholat asar. Apa kata Nabi? Rasulullah mengatakan man shallal bardaini dakhala al-jannah.
barang siapa yang menjaga sholat di 2 waktu dingin, dia akan masuk surga, yaitu sholat subuh sama sholat asar. Kenapa asar kok masuk kategori dingin? Karena asar itu awal waktu permulaan masuknya dingin. Jadi kan kalau duhur kan masuk panas, mulai terasa dingin itu mulai apa? Asar. Makanya kalau Imam Mujahid, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani lo mengatakan bukan subuh sama isya, enggak, tapi subuh sama asar. Paham? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Kembali ke bahasan awal. Jadi kalau kita ingin memperbaiki hati, kita meyakini bahwa Allah mengetahui. Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh yang perlu kita perbaiki. Walaupun kadang kita sebagai orang tua jarang melihat hadis ini. Apa kata Nabi? Hadis sahih, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar ilmu, mimma yubtagha bi wajhullah, yang harusnya ilmu yang dia cari hanya untuk mencari ridha Allah, la yata'allamu illa yusiba bihi 'aradan min ad-dunya, tetapi dalam kenyataannya dia tidak menuntut ilmu kecuali ada harapan dunia dari ilmu yang sudah diraihnya. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Paham maksudnya? Intinya gini, semua orang yang belajar apapun pelajaran itu semua tujuan awal untuk mencari ridha Allah. Dia orang ta'lim, kayak jaringan ta'lim, tujuannya untuk apa? Ridha Allah. Atau mungkin kita masukkan anak kita sekolah, sekolah aja pintar. Tujuannya apa? Agar Allah mengangkat kebodohannya. Kalau sudah diangkat kebodohannya, dia menjadi orang yang berilmu, maka Allah meridhoi. Kemudian ternyata, nanti kamu jadi apa? Jadi dokter. Nanti kamu jadi polisi. Kamu harus jadi ini. Kalau dari awal anak didesain untuk memiliki itu, tujuan orientasi dia sekolah hanya untuk itu, maka dia tidak akan mendapatkan surga. Loh gimana Ustaz kalau kita desain anak kita untuk jadi dokter? Tetap bismillah ya Allah, saya masukkan anak saya di kedokteran ya Allah, tujuannya nanti biar dia jadi dokter ya Allah dan bisa beribadah dengan jabatan kedokterannya. Artinya tetap kembali ke Allah. Tapi kalau dari awal itu sudah kalah konsep, maka biasanya ketika sudah jadi dokter atau jadi polisi atau jadi apapun, dia akan mencari keuntungan pribadi. Karena ada polisi yang nggak mau disogok, ada. Iya. Bahkan bagian itu, bagian tes SIM yang Polresta itu sampai masuk berapa kali di mana? 10 kali. Beliau itu apa? Ceti ini. Beliau itu ceti apa? Sorenya pemulung. Sorenya mulung, masuk kolam berapa kali sudah dijadikan pelajar di kantong. Padahal beliau itu di posisi lahan basah. Lahan basah itu di mana? Di SIM itu kan lahan basah. Kan gampang, kalau sudah. Ya kayak gitu kan? Yes. Besok balik besok pagi-pagi temui saya nanti berapa ini? Basah. Tapi subhanallah, beliau sorenya itu jadi pemulung. Ketika ditanya gaji polisi itu piro, artinya kalau mau menggunakan gaji murni total, artinya nggak ada tambahan, nggak cukup untuk jaga rumah. Maka kemudian beliau menambahkan dengan cara itu. Subhanallah. Jadi artinya tetap jadi apapun niatkan lillah, insya Allah ketika menduduki jabatan apapun dia tidak bergeser niatnya kecuali hanya untuk mencari ridho Allah. Banyak sekarang jadi ustaz, kiai, Gus, itu juga berat, Bu. Apalagi zaman sekarang, benar. Apalagi zaman sekarang begini. Curhat Ustaz. Tidak, beratnya jaga hati gitu, Bu. Iya. Ya kenapa? Ada yang bisa. Mobil merah dengan Tidak ada yang mau mobil mas. Iya. Di mana mobil merahnya? di ini depan sini. Depan. Nah,
Maaf Ustaz. Jadi contoh ini, ada sekarang ustadz itu yang pakai tarif. Ya. Itu kalau sudah jelas ya. Berapa? Biasanya kalau mengundang ustadz hubungi manajemen. Iya kan? Nanti manajemen akan mengkalkulasi jaraknya, lokasi di mana. Kemudian nanti berapa waktunya pengajiannya. Kemudian nanti timnya segini, itu dikalkulasi segini. Bukan ustadz itu nggak masalah, artinya nggak masalah cari uang, boleh. Sama dengan guru, orang yang mencari ridho Allah kemudian mendapatkan dunia, dia tidak akan sedikit pun menggeser dari tujuan awal untuk menjadi seorang guru yang untuk mencerdaskan anak, membuat keridhaan. Sama dengan kayak suami dengan kerja, ridho Allah bukan? Itu tujuannya ridho Allah, tapi kok dapat gaji? Ya, artinya kita punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, menafkahi istri. Kemudian baru dia akan salah tujuannya kalau begini. Oh aku nggak akan kalau gaji saya nggak begini. Nah itu baru masalah. Sama dengan kayak orang imam masjid, boleh itu digaji. Bukan imamnya yang digaji, apanya? Waktu dia yang diambil untuk ngimami sehingga dia tidak bisa lagi untuk mencari nafkah. Contoh, imam paling besar gajinya itu per bulan 1,5 M. Itu imamnya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Bukan hanya itu, beliau itu kalau mau ngimami dijemput. Jemput itu lengkap kayak kawal presiden persis. Ada pengawalnya, ada belakangnya itu ada ambulan, lengkap. Kemudian kemana? Langsung transit. Kalau Masjidil Haram itu transitnya ke di belakangnya tempat keluar. Itu ada namanya apa namanya itu miliknya kerajaan memang itu. Khusus tamu-tamu di situ transitnya itu. Jadi nggak langsung ke masjid, transit ke situ. Nanti diantar. Apa boleh digaji? Boleh, apanya? Karena waktu untuk mencari maisha keluarganya diambil. Tapi yang nggak boleh begini. Kalau aku nggak digaji, kamu jadi imam. Nah, ini baru beda. Itu sudah lain ininya kan? Sudah lain. Artinya digaji sama nggak digaji, ya tetap dia jadi imam. Jadi ini yang berat. Nonton ini yang berat ya. Enggak. Kalau zaman kita dulu masih SD apa? Ikhlas itu bekerja tanpa mengharap pamrih imbalan. Maka gak ada orang di dunia ini yang ikhlas. Artinya mana ada orang kerja yang gak mau digaji? Jadi lurah, jadi lurah tapi gak mau digaji. Ya kan motor dari rumah dulu harus ada apanya? Apa kemudian lurah gak butuh makan? Asalkan tetap artinya begini, kalau sudah gaji sedemikian, tugasnya itu jangan mengambil kelebihan di luar itu karena status jabatan. Itu nggak boleh. Kayak contoh ada PNS itu mungkin sebagai guru, sudah. Habis itu kemudian digaji sama negara. Qadarullah dia masih apa? Dapat tambahan dari wali murid dan yang itu perkara yang tidak benar. Sama kayak juga KUA ini. KUA menggajinya apa? Digaji dari negara. Maka kalau nikah di KUA gratis, gak masalah. Kemudian baru bayar ketika orang itu dipanggil ke rumah, apalagi di waktunya liburan. Sabtu sampai Minggu kan libur. Aku sudah celur. Pengen gratis nang kantor jam kerja itu gratis gak bayar. Mungkin hanya bayar apa? Administrasi saja. Jadi itu silahkan. Jadi yang berat ya. Makanya siapa yang belajar ilmu tujuan awal hanya untuk dunia, wis nggak akan dapat apa harunya surga. Jadi tetap Bismillah, anak kita didik menjadi anak yang baik. Kalau apapun nanti jadi apapun, maka insya Allah tetap tujuan awal adalah Allah. Kalau dia jadi polisi, tetap tujuan awal Bismillah ya Allah, saya amani sebagai polisi, dia akan menjaga itu dan pasti dia akan takut untuk mengambil di luar haknya. Apalagi kalau jadi polisi tidur itu nggak enak. Kalau kafir.
Jadi makanya kita belajar memperbaiki hati. Makanya kayak tadi ustazah ketua taklim, kenapa suaminya cerewet? Ya barangkali itu tadi apa? Dalam dia membentuk satu taklim itu ada tujuan tertentu. Salah satunya kadang dia berlomba-lomba untuk mencari jamaah yang banyak, seolah-olah banyak jamaah itu bagian dari satu kesuksesan. Iya, ada banyak di Malang juga ada. Awalnya bagus, wis tutup pakai tabir, tiba-tiba yang tak kok. Akhirnya untuk ini dibuka lagi, kemudian diajari. Jadi sudah berubah ininya. Jadi seolah kemudian kajian yang sedikit kemudian dianggap apa? Kalau dari awal tujuan untuk Allah, yang menggerakkan hati itu bukan kita. Jadi dengan contoh kasih fasilitas apapun, wis tak siapkan AC, tak siapkan kursi, tak siapkan tempat tidur, sak bantal. Ini kalau orang nggak digerakkan orang nggak akan datang. Ngaji nggak tuh? Nggak ngaji. Makanya kadang orang akhirnya kalau Jumatan itu untuk menarik jamaah dibikin itu makan siang. Tapi orang yang sudah ini risih, orang yang memang dari awal ada makan nggak ada makan itu dan Jumatan di situ, lama kelamaan risih. Kenapa? Karena lama kelamaan pasti akan bergeser juga. Iya, apa? Nah, ada menunya ada ini. Jadi ketika di rumah, coba ya bawain mama. Makanya salah satu masjid itu sampai takbir hafal. Jadi mesti takut terakhir kan. Terus mulai ini awal. Karena kalau takut awal itu mesti sok depan kan itu. Makanya dia pasti berdiri di belakang. Jadi ketika khutbah Jumat sudah mau selesai baru datang. Kan otomatis sholatnya dekat dengan kanan pintu keluar. Ketika sudah pulang mesti bawa 4. Dia, istrinya, 2 anak. Itu kan enak. Jadi kalau sudah kayak begini kan sudah salah nih. Jadi tidak semua orang yang di posisi itu salah nih. Tidak, tetap silakan boleh, tapi kemudian kiai ustadz pun kalau sudah dari awal memasang tarif harus begini dengan timnya, nanti harus di hotel, kemudian nanti fasilitasnya kalau hanya 5 juta ya paling 10 menit aku sungguh-sungguh sampai. Kalau sudah kayak begitu sudah beda nih, sudah beda ghirah tujuannya. Kemudian yang kedua, jadi prinsip apa tadi? Memperbaiki hati. Yang pertama apa? Menyadari, meyakini Allah tahu. Maka kalau sudah demikian kita insyaallah akan terus memperbaiki. Yang kedua, Allah melihat isi hati manusia. Kalau yang pertama tadi Allah tahu, kalau ini Allah melihat isinya. Sama-sama beribadah, tapi yang satu tujuannya untuk Allah, yang satu tujuannya untuk apa? Mencari muka. Itu seperti orang Yahudi. Siapa orang munafik? Siapakah yang tahu orang munafik? Sahabat nggak ada yang tahu kalau itu munafik. Yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah. Itu pun Nabi dikatai tahu sama Allah, baru Nabi kemudian menyimpulkan nama-nama orang munafik itu, kemudian dijadikan satu, dititipkan nama itu kepada siapa? Abu Hudzaifah al-Yamani. Makanya Abu Hudzaifah itu satu-satunya sahabat Nabi yang memegang rahasia tentang nama-nama orang munafik. Dan kenapa kok Abu Hudzaifah yang dipilih? Karena beliau mampu menjaga rahasia. Kalau jenengan gak mungkin dipilih. Kenapa? Bocor. Iya. Ustaz kok ini ya? Kok ini biasanya apa? Menceritakan orang lain. Makanya sampai benar itu. Sahabat itu gak semuanya sahabat. Gak ada satu pun sahabat yang tahu. Bahkan selevel Umar bin Khattab itu mohon-mohon sama Hudzaifah, Ustaz, please deh, please. Apa sih Umar? Coba incengan Allah. Nama kono kok enggak dari jantungan orang-orang yang munafik itu. Kata Anda Umar, ini rahasia dan ini amanah dari Nabi. Nangis Umar. Mohon, tolong aku toh.
Wis ini gak mungkin. Aku toh, cuma kan Umar orangnya apa? Amanah. Aku toh ya insya Allah beliau toh beda dengan kita. Aku toh iya kok udah sampai aman. Nah, ini kan amannya ini biasanya ke orang lain. Isi coba ngomong. Dikira siap. Ini A1 aman mbak. Umar benar. Akhirnya kenapa melihat Umar kasihan nangis bermohon-mohon akhirnya dikatakan apa? Wahai Umar, namamu tidak ada dalam daftar itu. Tenang Umar. Setelah itu nggak pernah kemudian aku tanya kepada nggak pernah Umar. Aku tanya kepada Abu Hurairah. Coba tanya aku. Nggak ada. Akhirnya kemudian ketika Umar menjadi khalifah, beliau itu dijadikan tolak ukur. Kalau ada orang mati, kalau disolatkan sama Abu Huzaifah, maka Umar ikut sholat. Tapi kalau Huzaifah al-Yamani gak sholat, Umar gak milok. Kenapa? Itu berarti Munafik. Makanya dari sedemikian artinya sahabat saja nggak tahu siapa yang munafik. Bahkan orang munafik di zaman Nabi itu sholatnya di soft depan. Nah soft depan, paling depan di belakangnya Rasulullah sebelah kanan. Itu sholat apa? Duhur, asar, maghrib. 3 sholat itu soft paling depan tuh. Makanya kalau ada orang di Indonesia atau di negara kita nggak munafik tapi nggak sholat berjamaah ke masjid, itu terus dikatakan apa? Jumatan aja baru ke masjid. Kadang Jumatan ke masjid sudah telat dari sholat sebagai penggugur cekak kafir itu kan. Karena kalau nggak sholat Jumatan 3 kali kafir. Makanya untuk menggugurkan kekafiran hari ini sholat. Minggu depan nggak usah. Kan terlalu jejer kan. Mungkin kan juga jejer, jadi kan ada sampai sedemikian. Dan subhanallah Allah tahu siapa di antara orang munafik. Makanya ketika perang namanya perang Tabuk itu Nabi Muhammad dikasih tahu sama malaikat Jibril lewat perantara malaikat Jibril. Allah ngasih tahu pada Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, berhati-hatilah dalam perjalanan rombongan kaum muslimin ini, banyak orang munafik di dalamnya yang akan mencelakakan kamu. Bahwa di antara kafir bayangkan munafik lu melok perang, melok ikut juga. Ketika apa tujuannya? Nanti apa kata malaikat ya Rasulullah? Nanti mereka akan menjerumuskanmu ketika engkau sedang berjalan di atas bukit. Mereka akan mendorong agar engkau terjatuh dan kemudian mati. Padahal ikut rombongan Nabi Muhammad, bersyahadat di hadapan Nabi, ikut sholat bersama Rasulullah, tapi munafik. Sahabat yang lain nggak ada yang tahu. Kemudian dikasih tahu sama Hanzalah, wahai Hanzalah, sekelompok orang ini ada yang munafik. Nanti kalau aku jalan, mereka akan berusaha untuk menjatuhkanku. Apa kata Hanzalah? Ya Rasul, kalau sudah kau tahu, kenapa tidak kau bunuh saja ya Rasul? Apa kata Nabi? Aku tidak ingin orang Makkah itu menuduhku membunuh orang Muslim. Kan kalau orang Makkah kan nggak ngerti. Itu kok dibunuh, nggak ikut syahadat Muslim kok. Apalagi kan ada saudaranya yang masih di kota Makkah. Maka nanti akan timbul tuduhan Nabi Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Maka Nabi menghindari itu. Jadi Allah tahu apa yang tersembunyi dari itu. Lihat dalam satu hadis di kitab juga ada. An Abi Hurairah qala sallallahu inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada suara. Apa suaranya? Penampilan wajah, bentuk, rupa. Jadi suara itu artinya rupa. Makanya al-musawwir, Allah itu sang pembentuk rupa. Makanya di antara orang seluruh dunia tidak ada satupun yang sama. Kalau wajahnya sama pasti minimal yang pasti beda itu apa? Sidik jari. Coba pabrik boneka suruh bikin Mickey Mouse, bikin 2000 yang berbeda, tapi semuanya Mickey Mouse. Bingung. Apa di sini beda doang. Kalau Allah kan jadi beda. Dan subhanallah, ini bagian dari apa? Allah tidak melihat dari situ. Sekarang yang lagi ramai itu gara-gara apa? Habaib itu. Ceramah sesama habaib, kemudian apa? Menjelek-jelekin yang bukan habib, kemudian memuliakan habib. Ada kalimat begini sampai. Ini ceramahnya Habib apa? Belajar pada satu habib yang bodoh itu jauh lebih utama daripada belajar pada 70 orang yang alim. Ada hadisnya ini. Ya mereka marah. Tahu Bahar bin Smith
Bukan masalah itu ya. Kemudian sekarang yang apa, Mbak Alawi itu yang juga dimasalahkan. Jadi mereka itu membanggakan di tubuh kami mengalir darah kakek kami, orang terbaik Rasulullah. Habaib, bukan masalah habaib ya, tapi dia merasa lebih mulia daripada orang lain. Padahal contoh gini, ada satu hadis kalimatnya, ini panjang cuma ditutup ini. Man batta amaluhu lam yasri'u nasabahu. Kata Nabi, siapa orang yang lambat amalnya, nyantai amalnya, lagi umur 60 baru ngebut, selama hidup sih santai. Ingat ya, lam yasri' nasabahu, maka nasabnya tidak akan mampu menolongnya. Gak bisa kemudian. Ini juga ada YouTube, nah umumnya sih habab sekarang. Apa? Ketika ada orang meninggal, kita langsung telepon, baik, ini saudara kita meninggal. Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong, ini nyata lihat nanti dengan YouTube. Tolong apa? Sudah meninggal, tapi jangan ditutup dulu apanya, jangan tutup dulu wajahnya sampai tunggu Anda datang ke situ. Dikisahkan ini. Kemudian ketika sudah datang, dikei tulisan. Jadi ambilkan kertas kecil, kayak tulisan, ditaruh di bagian leher di sini belakangnya, baru nanti ditutupi. Nanti apa pesannya? Pesannya nanti kalau ditanya malaikat man rabbuka, wis gak usah jawab meneng wae. Tok naik kertas iki kayak meneng wae. Ini hamba ini. Ada. Artinya orang, artinya dia mengandalkan ini, mengandalkan nasabnya. Nasab. Padahal nasihat Nabi Muhammad jelas. Apa? Ketika Rasulullah lagi haji wada, pas tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, hari Sabtu, hari Ahad, tanggal 9 itu kan hari Jumat. Apa kata Rasulullah? Inna rabbakum wahidun, sadarilah sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun, sesungguhnya bapak kalian itu satu. Kullukum li Adam, semua kalian berasal dari Adam. Ini pesan Nabi. La fadla li Arabin ala ajamin. Jangan mentang-mentang kalian orang Arab merasa lebih mulia daripada orang non-Arab. Atau sebaliknya, wala li ajamin ala Arabi. Jangan mentang-mentang kalian orang non-Arab merasa lebih mulia daripada orang Arab. Wala ahyadin ala aswadi, jangan mentang-mentang kulit putih lebih mulia daripada kulit hitam. Illa bittaqwa, yang membedakan itu kualitas takwa. Jangan perhatikan ceramahnya, saya bukan masalah itunya, cuma tidak usah mengandalkan habaib-habaibnya, karena urusan kita di hadapan Allah yang dinilai itu amal. Allah nggak nilai apanya, suara. Allah nggak lihat bentuk wajah kalian, Allah tidak melihat nasab kalian. Yang Allah lihat itu apa? Qulubikum, hati, kesucian kemudian hati kalian, wa amalikum, dan amal-amal kalian. Menurut umum sekarang apa namanya habaib itu bukan isinya, cuma kadang ada kalimat yang kadang mengkultuskan. Siapa yang tidak mencintai dzurriyyah Nabi? Harusnya kalau dzurriyyah Nabi itu tanggungnya lebih besar daripada yang bukan dzurriyyah. Kenapa? Mau jadi cucu, kalau kemudian berbuat amalan yang bertentangan dengan kakeknya, itu nanti disiksanya lebih besar. Ibaratnya kalau ada orang tinggal di kota Mekah, itu kan pahalanya besar. Tapi kalau dia bermaksiat, ya tinggal kurasnya saja. Baik, lanjut ya. Jadi Allah melihat apanya? Isi, sama-sama ibadah, tapi yang Allah lihat apanya? Isinya. Contoh juga begini, ketika ada orang lagi safar bareng, naik pesawat bareng, kemudian tiba-tiba pesawatnya jatuh tenggelam di laut, secara betul semua orang
sepakat orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Apakah semua orang yang mati ditenggelam gara-gara pesawat tenggelam itu kemudian syahid? Belum tentu. Tergantung apanya? Niat, amalnya. Ada orang yang kesana naik pesawat ini karena mau silaturahim saudara, syahid. Ada orang yang kemudian berangkat untuk bekerja di sana, syahid. Ada orang yang sedang membawa pacarnya untuk berliburan ke sana, ini mati syahid. Jadi sama-sama mati di tempat yang sama, tapi yang dinilai oleh Allah apanya? Kondisi niat sama kondisi amal. Makanya gak usah mengandalkan nasab, gak usah ini, gak usah bangga. Allah gak lihat pada suara sama amwal, gak usah dilihat itu. Yang dilihat oleh Allah hati sama pembuktian. Walaupun orang kaya itu lebih mulia daripada orang miskin. Ya tergantung ininya juga sih, tergantung apa itu. Nih ya. Ada hadis berbunyi begini. Apa itu? Innaman dunya li arba'atin. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 kelompok orang. Jadi kan masuk yang mana 4 kelompok nanti ya. Pertama, orang kaya. Rajulun a'tahullahu malan wa ilman. Yang pertama orang yang dikasih oleh Allah harta sama ilmu. Kemudian gara-gara dikasih ilmu oleh Allah, orangnya alim, hartanya dipakai untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu min afdhalil manazil. Ini orang yang paling mulia kedudukannya. Kaya sama berilmu. Sama berilmu. Maka kekayaannya dipakai untuk kebaikan. Dan ini posisi tempat yang terbaik. Yang kedua, rajulun a'tahullahu ilman wa la mala. Yang kedua, orang yang Allah hanya dikasih oleh Allah ilmu tapi nggak dikasih mal, nggak dikasih harta. Kemudian dia berkata, seandainya aku mendapatkan harta seperti yang dimiliki oleh si fulan, aku akan melakukan hal yang sama. Apa kata Rasulullah? Fa inna thawabuma sawa'un. Sesungguhnya pahalanya sama. Jadi satu sugih sama orang alim. Jadi kaya sama alim. Ini posisi yang terbaik. Yang kedua, alim nggak kaya, tapi di hadapan Allah pahalanya Sama. gara-gara apa? Ada niat. Niat. Ada niat. Kemudian yang ketiga, orang apa? Rajulun atau amdun razaqahullahu malan wala ilma. Yang ketiga, orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Akhirnya hartanya dipakai hanya untuk satu kemaksiatan, menghadapi kemaksiatan, berbuat maksiat di hadapan Allah. Ini tempat yang paling buruk. Saya nomor 4. Miskin. Abah, wes nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi dosanya setara dengan yang punya harta tadi. Kenapa? Dia mengatakan, kalau aku punya harta seperti dia, aku juga iso untuk. Maka yang paling enak itu nomor 1 paling enak. Tapi kalau nasibnya nggak mendukung, ya kan kita ini kan ditentukan oleh apa takdir. Jadi kan kalau pas hamil kemarin ingin anak laki kan baca surah apa? Yusuf. Iya. Kenapa? Bergantung. Padahal kalau mau ittiba Yusuf itu berat hidupnya. Kemudian ibu saya doakan semoga anak jenengan nanti seperti Nabi Yusuf. Apanya Ustaz? Iya, perjalanan hidupnya. Jadi dia apa? Dia itu milih Yusuf ini ganteng itu, tapi perjalanan hidupnya gak dicek. Padahal apa? Resiko orang ganteng itu tuanya. Yang pertama, disenangi bapak ibunya. Itu resiko pertama. Kalau sudah disenengin bapak ibunya, resiko yang kedua, saudara yang lain pasti iri. Kok adikku sudah tumbuh namun mulai iri pun. Kalau sudah muncul iri, maka dalam rumah tangga ini, maka kadang saudara dengan yang lain pasti akan sering musuhan. Maka kemudian harus siap hidup di dalam sumur. Itu harus kita dibongkar. Coba bayangkan,
semoga anak saya seperti Nabi Yusuf. Nanti perjalanan diuncang ke sumur, habis sudah diselamatkan. Habis diselamatkan apa? Dipisahkan dengan orang tua. Harusnya kan kalau orang yang nemukan saleh, nah kalau di jeruk, nah anak sepotong, nah kita antar pulang. Itu kalau yang nemukan orang saleh. Lah yang nemukan orang yang nggak saleh, kemudian apa? Human trafficking, akhirnya muncullah namanya penjualan manusia, akhirnya dijual. Ayo, ikan untung besar gitu lah, nanti jual. Jadilah budak sana, budak sini dari berbagai macam apa? Batasan ini dari berbagai macam apa? Karakter pemiliknya kan? Dia sampai pada akhirnya tuannya terakhir sampai kemudian menjadi apa namanya budak di sebuah kerajaan. Sudah hidup di situ sudah jadi budak. Qadarullah bojo ininya tiba permaisurinya senang dikunci pintunya, kemudian sini nah benar kunci semua dari dalam dan sini nah wanita cantik. Kemudian Nabi Yusuf takut kepada Allah melarikan diri, ditariklah baju itu sobek bagian belakang. Kalau kita itu mungkin sobeknya di depan. Nah, sobek di depan itu berarti apa? Dia merasa nyobek si istri, ternyata sobeknya di belakang, berarti si perempuan yang menggoda dimasukkan penjara. Jadi kalau ingin seperti Nabi Yusuf ya situ. Gak mau kan? Makanya paling enak itu kalau mau jadi tujuan hidup, paling enak itu apa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu enak, kenapa? Anaknya raja, putra mahkota. Istri ibu wakil. Nabi Sulaiman itu istrinya kalau nggak salah ada dalam kitab kita di Taurat dikatakan 1000, dikatakan 700. 300-nya itu selir-selir, maka memakai pelayannya. Kemudian apa? Kemudian pamannya ketua MK. Artinya dia digadang-gadang untuk jadi apa? Putra mahkota sudah. Kemudian benar ketika bapaknya meninggal diangkat menjadi raja, bahkan kerajaannya bukan tambah turun tapi subhanallah justru semakin meluas, bahkan kemudian berkuasa. Angin pun tunduk pada Nabi Sulaiman. Angin, hendak rumah boiler itu angin kirim angin. Kemudian apa? Jin juga tunduk, jin boleh juga semua kan juga itu tunduk, tapi kan nggak begitu. Apa? Lihat luani ashkuru am akfur, semua kenikmatannya Allah puji aku termasuk orang yang bersyukur atau justru termasuk orang yang kufur. Makanya ternyata kalau diapinin Nabi Sulaiman juga agak berat. Siapa tahu kemudian nasibnya seperti Nabi Ayub. Kan nasib. Dan waktu kita lanjut. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.